sekalipun mungkin dalam minggu ini ada masa di mana kaki kami terhantuk dan jatuh Tuhan. Terima kasih Engkau sudah membuat kami kembali berdiri, kembali melangkah lagi. Masuk dalam rencana Tuhan, kembali pada pemeliharaanmu, kembali pada penyertaanmu. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Karena Engkau baik bagi kami. Engkau baik kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk 1 minggu penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang hari, sepanjang detik. Penjaga kami, pelindung kami. Engkau Tuhan Yesus gak pernah terlelap sekalipun. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan. Biar Engkau menerima hal kecil yang bisa kami berikan kepadamu Tuhan. Yaitu menyenangkan hatimu lewat pujian kami. Lewat penyertaan, lewat penyembahan yang ingin kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terimalah setiap penyembahan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersuka, kami mau naikkan pujian kami ke dalam tangan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yuk. Nama di atas segala nama, pembebas bagi seluruh dunia. Kebesaran kasih-Nya nyata, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Nama yang diberikan kepadanya, bertekuk lutut semua lawan-lawannya. Tak ada nama lain yang diberikan, yang olehnya kita diselamatkan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nama yang diberikan kepadanya, bertekuk lutut semua lawan-lawannya. Tak ada nama lain yang diberikan, yang olehnya kita diselamatkan. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, 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 serukanlah namanya. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat
ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Bapa yang kekal, Raja damai, Bapa yang kekal, Raja damai. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, ku tak takut bahaya, sebab
besertaku. Oh, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Yuk saya ajak kita semua merenung penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan gak pernah janjiin hidup kita akan selalu baik-baik aja. Tuhan gak pernah janjiin kita gak pernah ngalamin masalah. Tuhan gak pernah janji bahkan apakah besok bakal hujan atau bakal mendung atau bakal terik. Tuhan gak pernah janjiin itu semua. Tapi satu hal yang Tuhan janjiin, apapun keadaannya, selama kita hidup mengandalkan Tuhan, Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan tidak senang, Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Makanya firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara hidupmu. Jadi sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut, yang dimana seolah-olah tidak ada harapan, tidak ada penyertaan, tidak ada jalan keluar, saya hanya akan mau kasih tahu satu hal, Tuhan ada di sana. Mari kita datang sama Tuhan, kita datang, kita serahkan pergumulan kita, masalah kita pada Tuhan, dan kita akan lihat penyertaan dari Tuhan, pembelaan dari Tuhan, dan kekuatan dari Tuhan selalu ada untuk kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, sebab Engkau besertaku, sebab Engkau besertaku. Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa menikmati ibadah lagi Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan urapi hamba-Nya yang akan mendengarkan firman-Mu supaya bisa menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, semuanya shalom. Kita masuk ke bulan yang baru. Bulan apa ini? Bulan Juli. Kita udah dapat tema baru lagi, yaitu determination of believers. Bentar, saya naikin dulu. Determination of believer. Tekad orang percaya. Nah, kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan. Enggak cuma satu bagian sih, ada banyak bagian firman Tuhan. Kita akan belajar dari situ. Kita lihat dari Kejadian pasal ke-32, ayat 11 sampai 12. Ini adalah perkataan dari Yakub sebelum namanya berubah jadi Israel. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku. Juga ibu-ibu
dari anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Sedikit kilas cerita tentang Yakub. Yakub setelah menipu bapaknya sendiri, Ishak, dan mencuri bagian berkat dari kakaknya yaitu Esau, dia kabur ke rumah pamannya bernama Laban. Nah, dan di situ dia dikerjain sama pamannya ketika dia mencintai salah satu anak dari Laban yaitu Rahel atau Rachel, anak yang lebih muda. Dan dia harus bekerja 7 tahun supaya dapat restu untuk menikahi Rahel ini. Tapi malah pada hari H pernikahan malah ditipu. Yang dikasih bukannya Rahel, malah kakaknya Lea. Lea dibilang matanya sayu, kayak gak ada semangat gitu, kayak lemes. Makanya Yakub gak suka sama dia gitu. Sedangkan Rahel itu lebih ceria. Lebih enak diajak ngomong kali gitu ya. Tapi pamannya melihat kemampuan dari Yakub dalam bekerja itu luar biasa. Pamannya ngerasa sayang buat, wah masa ini bebek bertelur emas gitu katanya kalau yang kayak gini, yang model kayak gini-gini ya. Masa yang kayak ginian gue lepasin segampang ini, 7 tahun dia kerja, hasilnya gila, luar biasa banget. Ah, gue kerjain aja. Akhirnya ketika hari H pernikahan, Yakub malah dinikahkan sama Lea. Yakub protes, Laban berbohong, bilang, oh di sini kalau mau nikah itu harus kakaknya dulu. Nggak boleh dilengkain adik. Loh jadi gimana, gue maunya adiknya. Gampang. Kalau gitu kerja lagi 7 tahun. Singkatnya bekerjalah lagi 7 tahun Yakub. Supaya bisa mendapatkan Rahel. Dan akhirnya dapatlah dia. Baik Lea ataupun Rahel. Jadi anak-anaknya Laban semua. Jadi Laban punya 2 anak. Menantunya cuma 1. Gitu. Cuma Yakub. Di situ menariknya. Lalu setelah bekerja sekian lama. Kurang lebih sekitar lebih dari 20 tahun lah ya. Lebih dari 20 tahun. Bekerja dengan Laban. Yakub pengen kembali kepada orang tuanya. Yakub ingin kembali ke tanah asalnya. Tapi dia tahu di situ kakaknya menunggu dia. Kakaknya Yakub yaitu Esau, itu orang yang keras, orang yang suka berburu. Nggak suka tinggal di kemah. Dia sukanya tinggal di hutan. Jadi kita tahu harusnya orang model kayak gini ototnya gede banget. Karena bertarung terus kan lawan binatang buas, harus memanah, harus nombak. Nah, Yakub takut sama dia, tapi bukan takut badannya besar, enggak. Karena Yakub sudah menipu dia, menipu kakaknya sendiri. Yakub masih tahu diri gitu loh. Ketika pengen balik, dia masih memikirkan hal itu. Dan dia takut kalau dia datang, dia ketemu Esau. Esau masih menyimpan dendam selama 20 tahun. Lalu Yakub dibunuh, bukan cuma Yakub dibunuh, istrinya dibunuh, anak-anaknya dibunuh karena dendam di masa lalu. Makanya Yakub berdoa sama Tuhan, kiranya Tuhan melepaskan aku dari tangan kakakku. Kata Yakub begitu. Yakub itu tanpa tekad yang kuat, tanpa kemauan yang kuat, ya Yakub yang akhirnya nanti namanya jadi Israel. Yakub tanpa tekad yang kuat ini dia nggak akan ngebelain untuk kembali ke tanahnya gitu. Apa enaknya datang ke kampung halamannya yang menunggu adalah orang yang pengen ngebunuh dia. Loh, di tempat Laban dia dipuja-puja karena hasil panennya atau hasil ternaknya itu luar biasa banyak. Ngapain dia balik kayak kita udah kerja nih, waduh pendapatan sebulan udah 200 juta. Kita mau kembali ke tempat yang lama yang gajinya masih UMR katakan 4,5 juta. Ngapain? Kalau secara fisik kan ngapain lu balik ke sono? Ngapain? Di sini lu udah enak, udah mewah, udah kaya, apapun ada. Lu sultannya sultan gitu loh di sini. Nah Yakub tanpa tekad yang kuat, dia nggak akan ngebela-belain buat balik ke kampung halamannya. Tapi dengan semua kenyamanan itu, dengan semua kemewahan itu, Yakub sadar rencana Tuhan atas Yakub itu nggak akan bisa digenapi. Yakub sadar dengan semua kenyamanan dan semua kemewahan yang dia punya di tanahnya Laban, di kampungnya Laban itu, dia sadar dengan semua hal itu, rencana Tuhan atas hidupnya tidak akan bisa digenapi, nggak bakalan bisa diwujudkan. Apa rencana Tuhan atas Yakub? Yaitu menjadi suatu bangsa yang besar. Karena kita tahu nanti cerita selanjutnya,
Dari Yakub lahirlah ke-12 suku Israel. Nah kalau Yakub masih stay di tempatnya Laban itu, di kampung mamanya itu, rencana Tuhan ini nggak akan bisa berjalan, nggak bakalan bisa terjadi kalau dia masih atau dia terikat sama semua kemewahan itu, semua kenyamanan itu. Nah kejadian Yakub tersadar ini relate dengan perumpamaan tentang anak yang hilang yang Yesus ceritakan dalam Lukas pasal 15 ayat 17 sampai 20. Semua pasti tahu dong perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus sering banget bikin perumpamaan tentang yang hilang-hilang gitu ya. Dirham yang hilang, domba yang hilang gitu ya. Yang hilang-hilang tuh Yesus sering banget. Kayaknya kita harus disadarkan ada sesuatu yang selalu hilang dalam diri kita. Atau kadang-kadang kita yang malah hilang. Gara-gara apa? Sering healing. Jadi kita hilang gitu dari pandangan Tuhan. Makanya Yesus banyak banget kasih perumpamaan tentang hilang-hilang gitu. Supaya diingetin, woi balik gitu. Ya. Nah Lukas pasal 15 ayat ke-17 sampai ke-20. Ini si bungsu diceritakan begini. Lalu ia menyadari keadaannya. Sadar nih. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Orang-orang upahan tuh budak lebih rendah dari pembantu, tapi makanannya berlimpah-limpah. Lalu dibilang, tetapi aku, anak dari Bapakku, di sini mati kelaparan. Pembantu lebih terpelihara daripada anak. Kok bisa? Pembantu lebih terpelihara daripada anak. Karena anaknya hilang dari bapaknya. Hilang dari lingkupan bapaknya gitu. Dari jangkauan bapaknya. Nah disinilah tekad si bungsu mulai keluar. Dia bilang gini, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku. Dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku nggak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan. Jadiin gua budak aja, nggak usah jadi anak gitu. Ngerendahin dirinya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Si bungsu, anak kurang ajar, bapaknya masih hidup, dia minta warisan. Menurut adat istiadat Israel itu, waduh udah anak super durhaka banget itu. Kayak nyumpain, bah kapan sih lu mati? Gue pengen buruan terima warisan gitu. Kayak gitu. Tapi bapaknya tetap, ya udah kasih aja lah. Kenapa? Sayang sama anaknya. Dikasih. Tapi si anak itu nggak ngerti bisnis. Nggak ngerti bagaimana mengelola harta. Dia cuma tahu buang-buangin. Dia cuma mungkin terlena dengan pendapat orang. Gila harta lu banyak banget. Ini harta nggak habis kali 7 turunan. Nah, dia lupa dia pergi ke tempatnya tanjakan. Jadi habis gara-gara dia nanjak bukan turun. Ya kan? Nggak bakal habis di 7 turunan. Nah, dia perginya nanjak. Setelah dia habiskan hartanya. Yang tadinya bilang teman. Hilang semua. Setelah dia nggak punya apa-apa. Bahkan lalet. Males sama dia. Tapi waktu hartanya banyak, wah semua orang, wih gila, satu kampung gua sama dia, wih gila teman sekolah gua nih, wah. Waktu kita punya semua. Tapi waktu kita nggak punya apa-apa, siapa yang ada sama kita? Siapa? Kalau bukan Tuhan yang tetap sama kita. Anak bungsu yang temenin dia siapa waktu dia kesusahan? Babi, literally babi. Bahkan buat makan ampasnya, makanan yang harusnya jadi makanan babi, dia pengen makan makanan babi, nggak dikasih. Dan dia kelaparan di situ. Sampai dia merendahkan diri gitu. Kenapa dia merendahkan diri? Karena dia orang Yahudi. Orang Yahudi kerja di kandang babi. Babi haram buat orang Yahudi. Segitunya dia merendahkan dirinya. Harga dirinya udah nggak ada. Sampai rela kerja di kandang babi. Gara-gara itu dia tersadar. Sadarlah dia akan keadaannya. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan hal jelek menimpa kita. Ya kan? Kadang-kadang Tuhan ngizinin hal yang kita benci terjadi dalam hidup kita. Buat apa? Buat menyadarkan kita tentang keadaan kita. Gue udah kejauhan dari Tuhan. Gue udah lupa baca Alkitab. Gue udah lupa berdoa. Tuhan izinkan itu. Bukan berarti Tuhan yang bikin masalah itu ya. Enggak. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya apa? Supaya kita mikir gitu ya. Kata Calontok. Dia mikir. Akhirnya dia, karena dia sadar. Udahlah.
Gak usah lagi lah gue jadi anak, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Gue nggak jadi anak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, gue nggak punya jabatan di situ, nggak apa-apa. Yang penting hidup gue terpelihara. Yang penting gue diakui di tempat itu. Yang penting gue bisa melanjutkan hidup. Karena dia sadar hidup lebih berharga daripada harta. Akhirnya disadarin gitu. Nah, sama kayak Yakub. Yakub tersadar, gue harus kembali ke tanah kelahiran gue. Gue nggak boleh di sini terus. Gue nggak boleh di sini terus. Bedanya gini, kalau si bungsu tersadarnya dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan hancur, nggak punya harta, nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa. Uniknya Yakub sadar justru dalam keadaan dia dalam kemewahan. Semuanya ada. Dia kaya banget tapi dia sadar. Berapa banyak orang yang mampu sadar dalam keadaan enak. Lagi enak banget, wah gila nih. Job banyak, temen banyak, duit banyak. Tiba-tiba sadar, oh gila, gue udah lama gak ke gereja. Gila, gue udah lama gak doa sama Tuhan. Gila, gue udah lama gak komsel barangkali gitu kan. Berapa banyak yang bisa sadar dalam keadaan. Kebanyakan orang sadar kapan? Ketika keadaannya buruk, betul kan? Kebanyakan gitu, kebanyakan. Kebanyakan orang, kalau kita bahas-bahas banyak hal gitu ya tentang waktu susah lu cari-cari Tuhan, sampai nangis-nangis. Ibadah seminggu 3 kali, lu datang 5 kali demi cari wajah Tuhan. Tapi ketika Tuhan jawab doa lu hilang. Tapi belum pernah denger lah gue belum pernah denger lah. Ada orang yang udah mulai jarang ke gereja, udah gak pernah baca Alkitab, udah gak pernah doa. Tapi kehidupannya diberkati luar biasa. Terus ketika dia berkati, dia tiba-tiba sadar, gua bisa kayak sekarang kalau bukan Tuhan, gak bakalan bisa nih. Gila, gue udah bersalah banget. Gue harus balik lagi ke gereja. Gue belum pernah dengar ada kejadian kayak gitu. Belum pernah dengar sih. Mungkin ada. Tapi belum pernah dengar gue kejadian kayak gitu. Adanya ketika orang lagi hancur. Baru ingat Tuhan. Nah ini orang langka. Yakub tuh orang langka. Dalam segala kemewahannya, dalam segala hal yang dia punya, dia sadar gue gak boleh kayak begini terus. Gue harus kembali kepada Tuhan. Karena kalau gue gak kembali, rencana Tuhan atas hidup gue gak akan bisa digenapi. Ini kemewahan gue dapat dari Tuhan. Kalau gue balik ke tanah kelahiran gue mulai dari nol ya Pak, kayak Pertamina. Emangnya Tuhan gak mampu kasih lagi? Yakub bisa berpikir seperti itu. Bukankah Tuhannya Yakub sama Tuhannya kita sama? Lalu kenapa kita harus berpikir untung rugi kalau soal gini? Kenapa kita harus pikir, ntar aduh sayang dong, aduh sayang. Loh Tuhan lebih sayang kita, Tuhan gak mau kita binasa. Makanya Tuhan selalu kirim orang. Atau mengirim dengan cara-cara yang lain. Mengingatkan kita supaya, balik. Lu udah kejauhan, balik. Kita nih yang nonton, yang hadir di ruangan ini. Berani gak demi rencana Tuhan terwujud dalam hidup kita, kita tinggalin semua kenyamanan kita. Kenyamanan zaman sekarang apa sih? Kalau nggak main game, ya lihat sosial media, ya. Gue lagi mulai detox sosial media perlahan-lahan, tapi ya nggak bisa langsung minum. Biasanya kalau buka Instagram, lihat semua gitu postingan orang. Sekarang udah mulai jarang, gue cuma Instagram hanya untuk posting story atau posting feed, terus nge-repost ada orang yang nge-tag nama gue. Udah, postingan-postingan orang gue nggak lihat gitu loh. Jadi terbiasa kayak, wah hidup gue kayak lebih tenang gitu. Gue nggak lihat ada berita buruk, gue nggak lihat ada orang flexing yang kita tahu orang itu mungkin itu bukan punya dia gitu. Dia pamer doang padahal bukan punya dia gitu ya. Gue mulai hidup gue lebih tenang. TikTok lah, gue lihat TikTok. Kalau beritanya ada berita buruk, skip. Walaupun orang konten kreatornya bilang, stop, jangan skip dulu. Skip gitu. Biasanya berita nggak guna tuh yang kayak gitu tuh. Yang lucu-lucu gue baru tonton, yang informasi-informasi yang menarik baru gue tonton. Kayak gitu. Akibatnya hidup gue jadi lebih ceria lah gitu ya. Iya nggak sih yang ngomong-ngomong? Iya deh, pokoknya iya. Ya ada dia di situ. Dia saksi hidup gitu. Nah kita berani nggak meninggalkan kenyamanan kita nih. Kalau kita udah merasa nih kita lagi di posisi nyaman, kita lagi naik-naiknya semuanya. Kita lagi naik mungkin di kerjaan, mungkin di prestasi, mungkin apalagi lagi naik-naiknya gitu. Tapi kalau kita sadar, kita mulai menjauh dari Tuhan, kita mau nggak ninggalin itu untuk kembali sama Tuhan? Ingat, yang bisa memberkati kita bukan cuma Tuhan loh. Iblis pun bisa memberkati kita. Hanya saja
Berkat dari iblis membawa kita kepada kebinasaan, tapi berkat dari Tuhan membawa kita kepada kehidupan. Jadi kita harus pintar-pintar dari mana nih berkat nih. Kalau berkat yang kita terima menjauhkan kita dari Tuhan, Yesus juga gitu. Dalam Filipi dibilang gini, dan Yesus mengosongkan dirinya. Yesus itu punya apa sih? Punya kemuliaan, punya kemegahan, punya surga gitu loh, punya segalanya. Tapi kalau dia bawa itu ke bumi, bumi ini gak bisa terima. Maka dibilang Yesus mengosongkan dirinya. Ada kemuliaan dikeluarin, ada kemegahan dikeluarin, ada kehebatan dikeluarin. Supaya dia bisa mengecilkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang manusia. Turun ke dunia, lahirnya lewat rahim lagi. Kagak dari batu kayak Sun Gokong. Sun Gokong lahir dari batu ya. Yesus enggak. Bener-bener dia pengen ngerasain proses jadi manusia. Lahir dari perut, belum ada sesar. Tumbuh, besar. Pelayanan, dihina, disiksa, dicambuk. Yesus tuh menerima cambukan. Baru cambukannya doang nih. Cambukan yang belum, yang cambukan yang kait itu belum. Cambukan pukulan itu tuh yang pakai kayu. Dibilang Yesus menerima itu jumlahnya 40 kurang 1. Bukan 39. Aneh ya, 40 kurang 1 itu adalah katanya, itu adalah jumlah penyakit yang ada di dunia ini. Yesus sudah mengalami depresi, Yesus sudah mengalami stres, Yesus sudah mengalami semua mungkin gangguan mental dan sebagainya. Yang harusnya dia nggak ngalamin itu kalau dia masih Tuhan. Kenapa dia ngalamin itu semua? Kenapa dia mau menerima itu semua? Supaya nggak ada yang bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan, lu nggak ngerti apa yang gua rasain. Enggak, lu yang nggak ngerasain apa yang Tuhan rasain. Harusnya dia nggak ngalamin itu. Tapi demi kita dia rela nerima semua itu semua. Yesus demi manusia, dia mau terima semua siksaan, semua masalah, semua pukulan itu buat ngertiin kita. Karena kalau dia nggak pernah ngelakuin itu, dia nggak pernah ngertiin kita. Keren kan Yesus? Dia ngosongin dirinya. Nah kita disuruh untuk mengikuti teladan dia. Ayub bilang gini ketika dia jatuh miskin. Dengan telanjang kita lahir ke bumi, dengan telanjang pula kita akan kembali kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub orang terkaya di tanah di mana dia hidup. Hartanya paling banyak di situ. Dibilang anak-anaknya itu yang paling ganteng dan paling cantik dari semua daratan yang ada di situ. Dalam satu hari habis semua. Plus bonus Ayub kena penyakit kulit. Bisul di mana-mana, gatal minta ampun, digaruk pakai tangan nggak mempan, nggak hilang gatalnya. Sampai Ayub harus ngambil beling, dia pecahin piring pakai beling buat garuk-garuk baru enak. Tapi Ayub masih bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita bisa kayak gitu gak? Ini yang ngomong juga belum tentu bisa ngomong kayak gitu. Banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari Alkitab tentang bagaimana kita mau Tuhan memelihara hidup kita. Mari kita bahas sedikit tentang Esau, kakak dari Yakub. Ini orang jarang ada yang mau bahas tentang Esau. Kenapa? Kesannya Esau tuh jelek. Esau tuh kasar kayaknya. Tapi kita lihat baik-baik. Dalam Kejadian pasal 27 ayat 38 sampai 40. Kita belajar sedikit tentang Esau ya. Nanti di Tutti Frutti, di Bible Study gue bahkan bahas lebih jauh tentang Esau. Tapi sementara ini yang dikit dulu. Kejadian pasal 27 ayat 38 sampai 40. Dibilang gini. Kata Esau kepada ayahnya. Hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawab, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi. Dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu. Dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Baca lanjutannya. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Ini kejadian setelah Yakub mencuri berkat dari Ishak, dari Esau lewat Ishak. Kok bisa dicuri? Karena Ishak udah tua, matanya udah rabun, udah nggak bisa lihat dengan jelas. Ini Esau apa Yakub? Yakub badannya licin, Esau berbulu. Aduh. Yakub akhirnya pakein bulu-buluan dari domba biar kesannya disangka kayak Esau, lalu dipakein bau-bau dari binatang di padang.
supaya Ishak nyangka ini Esau. Akhirnya Yakub diberkati. Yakub diberkati, dikasih berkat dari Tuhan yang turun langsung dari Tuhan. Berkat yang diucapkan oleh Ishak yang turun langsung dari Tuhan. Dan setelah itu Esau datang, ternyata berkatnya dicuri. Nangis Esau. Itu kan berkat harusnya buat gua sebagai kakak. Wah, dan ini salah Esau juga. Kenapa Esau menjual hak kesulungannya sebelumnya hanya demi semangkok kacang merah? Ini ada sebab ada akibat ya. Dan Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Dibilang gitu, Esau akan hidup jauh dari tanah-tanah yang subur. Berarti itu dia gak gampang untuk bisa bekerja. Dan dia akan hidup dari pedang. Maksudnya apa? Dia selalu perang. Dia harus selalu menjara kota-kota lain untuk bisa bertahan hidup. Dia akan jadi hamba adiknya. Maksudnya adiknya bakal lebih ternama daripada Esau. Itu yang Ishak bilang. Tapi di ujung bilang gini, tapi akan terjadi kelak apabila engkau bersungguh-sungguh. Nggak ada orang bisa bersungguh-sungguh tanpa tekad. Nggak ada dong. Males-malesan, mager-mageran, tiba-tiba dia, ya gue males nih. Saking malesnya gue sampai bersungguh-sungguh. Nggak ada gituan. Orang yang punya tekad pasti akan bersungguh-sungguh. Makanya akan terjadi apabila engkau berusaha sungguh-sungguh. Maka engkau akan melempar kok itu. Semua yang tadi disebut sama Ishak. Lu akan jauh dari tanah gemuk. Lu akan hidup dari pedang. Itu semua bakal dibuang syaratnya. Nah itu Esau. 20 tahun kemudian ketika Yakub tersadar dia harus kembali ke kampungnya. Yakub tuh takut sama Esau. Sampai berkali-kali kirim utusan untuk ngomong sama Esau. Lalu yang terakhir udah jurus terakhir lah pokoknya nih. Yakub udah bawa sekian ratus kambing, sekian puluh domba, sekian ini, sekian itu. Kasih dulu ke abang gua supaya hatinya lunak, supaya hatinya jadi baik. Terus dia bisa terima gua. Karena Yakub udah gak tahu harus gimana ceritanya lagi. Kalau cuma ngomong dong, maafin dong. Ini urusan panjang, ini urusan seumur hidup. Lu tinggal datang minta maaf. Gua dari dulu, ini mungkin salah satu sifat kejelekan gua ya. Tapi gua gak terlalu masalah dengan sifat gua yang ini. Gua bukan orang yang suka nyuruh orang minta maaf sama gua. Gua bukan orang yang suka orang salah terus minta maaf sama gua. Kenapa? Buat gua gini, percuma lu minta maaf sama gua, kalau lu lakukan itu lagi. Gak suka gua, tambah parah. Mendingan lu gak usah minta maaf, tapi lu sadar lu salah, lu berubah. Itu gua jauh lebih mengapresiasi itu. Ya itu gua ya, itu gua. Jangan ditiru kalau bukan kalian. Itu gua. Nah, Yakub juga gitu kan, nggak mungkin itu dosa besar yang Yakub lakukan terhadap kakaknya loh. Masa cuma tinggal maafin dong, ya namanya juga gimana waktu itu kan masih muda, kebawa nafsu kan nggak gitu. Makanya Yakub mengutus orang memberikan pemberian-pemberian supaya Esau senang. Tapi kalau kita lihat ayat yang selanjutnya yang di Kejadian pasal 33 ayat 8 sampai 9, ini adalah kisah di mana Esau pas menerima kunjungan dari utusan Yakub, ini apaan nih? Kirimin kambing domba banyak banget. Di mana Yakub? Di situ. Oke, datengin Yakub. Datang sama 400 orang. Ya tambah panik dong Yakub kan. Ini pengen dibunuh atau apa? Nah, dalam Kejadian pasal 33 ayat 8 sampai 9, inilah sikap Esau terhadap Yakub. Dibilang gini, berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Nah, pasukan yang tadi tuh yang bawa-bawa persembahan ini itu segala macam. Terus jawab Yakub, untuk mendapat kasih tuanku. Abangnya dipanggil tuanku. Sampai merendah banget Yakub demi bisa diterima, demi supaya nggak dibenci sama abangnya. Yakub sadar dia salah. Yakub sadar. Tapi kata Esau selanjutnya bilang apa? Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Esau nggak mau terima, buat banyak, buat apa lo kasih gua? Nah, ambil lagi. Nanti kalau kalian baca lagi dibilang Esau dan Yakub ketemu pelukan nangis-nangisan. Kakak adik yang tadi saling benci, yang kakaknya benci banget sama adiknya. Yang adiknya jahat sama kakaknya. 20 tahun kemudian karena ada campur tangan Tuhan, mereka kembali berbaikan. Gara-gara apa? Gara-gara Yakub sadar kalau dia harus kembali ke jalan Tuhan.
Gara-gara Yakub sadar kalau semua kemewahan yang dia punya itu nggak bisa mengganti nilai dari Tuhan yang sesungguhnya, yaitu pemulihan keluarga. Dia akhirnya dipulihkan hubungannya sama Esau. Gara-gara apa? Tekad. Nggak bisa kayak gini nih. Gue emang nyaman, gue emang kaya, tapi hubungan gue sama abang gue masih rusak. Gue harus balik. Ini bodoh lah semua harta. Tuhan yang berkati gue kok. Nanti sono juga kalau emang gue kesusahan, Tuhan pasti berkati gue juga. Nah, mental seperti itu yang jarang ada. Yang ada adalah sayang lah, aduh. Sayang ini, aduh. Kayak gitu kan. Ini luar biasa. Esau berhasil berusaha dengan sungguh-sungguh. Sehingga tanah-tanah yang tadinya enggak gemuk, jadi tanah-tanah yang gemuk atau tanah-tanah yang subur. Esau berhasil melewati doa dari Ishak. Esau akhirnya berhasil kan jadi satu bangsa yang besar juga. Namanya bangsa Edom. Kalau kalian baca nanti di kitab-kitab yang lain. Kisah dari Esau ini adalah fakta atau pelajaran tentang sekalipun kiri kanan kita mengutuk kita, underestimate kita, bilang yang jelek tentang kita, tapi selama kita bertekad dan menyerahkan semua hasilnya kepada Tuhan, kutuk bisa diubah jadi berkat. Karena nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Jadi kalian yang mungkin waktu kecil atau dulu atau mungkin bahkan sampai sekarang suka dikutuk secara nggak langsung oleh orang-orang yang bahkan mungkin dia orang-orang terdekat kita, kayak ya orang bego kayak lu mana bisa sukses, ya orang kaya lu bisa maju, ya orang kaya pokoknya di Arza Simet. Berusahalah sungguh-sungguh, serahkan semua hasilnya kepada Tuhan. Dan semua kutuk itu mampu Tuhan ubah jadi berkat. Makanya kenapa jangan hidup dari apa kata orang. Umur segini belum nikah, nanti apa kata orang. Biarin aja. Lebih baik telat menikah daripada salah nikah. Apalagi di kekristenan, nggak boleh cerai apapun alasannya. Lebih baik kita punya pekerjaan yang kita jalani dengan baik, walaupun hasilnya nggak seberapa, daripada kita punya kerjaan banyak, hasil melimpah, tapi hasil dari menipu, korupsi, dan sebagainya. Karena ujung-ujungnya, Tuhan nggak akan pernah tinggal diam. Apalagi kalau yang ditipu adalah anak Tuhan. Nah itu pelajaran dari Esau kita bisa lihat, dari Yakub dan Esau gitu. Kalau ada yang underestimate kita sampai hari ini, kayak merendahkan banget. Bahkan dari tatapannya aja kayak merendahkan sekali gitu. Oh ya, siapa namanya? Livi. Oh ya, Livi kerja apa? Mua. Oh, mua. Oh ya, berapa lama? 10 tahun. Oh, 10 tahun. Pendek ya. Walaupun digituin gitu ya. Tapi percayalah kalau kita bertekad dengan sungguh-sungguh, semua kutuk bisa diubah jadi berkat. Kalaupun kita sudah terlanjur benci sama orang yang mengutuk kita sudah terlanjur nggak suka sama orang yang mengutuk kita, dan kita pengen balas dendam gitu. Balas dendamlah dengan cara yang benar. Kalau memang pengen membalas orang-orang yang di masa lalu kita itu merendahkan kita sedemikian rupa, balaslah dengan prestasi. Karena orang yang merendahkan kita, dia nggak punya prestasi lain selain merendahkan orang. Dan seumur hidupnya dia akan terus merendahkan orang. Karena nggak ada lagi yang bisa dia lakukan selain itu. Sedangkan kita, kalau kita mau maju, kita mau berusaha, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Bahkan nggak cuma untuk diri kita. Tapi apa yang kita lakukan, bisa kita lakukan untuk memberkati orang lain. Dimulai dari kita memberkati keluarga kita dulu. Lalu kita akan lihat ayat yang terakhir. Mazmur pasal 23 ayat 5 sampai 6. Gue suka banget sama ayat ini. Karena isinya itu benar-benar gue hidupi banget seumur hidup gue sampai hari ini. Mazmur pasal 23 ayat 5 sampai 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Satu level kehidupan yang tidak dimiliki semua orang adalah sukacita dalam tekanan. Kalau misalnya gue kasih ilustrasi ya, ada dua lukisan. Ada dua lukisan. Lukisan pertama,
adalah sebuah hutan yang banyak pohonnya, hijau. Lalu ada air terjunnya. Lalu ada pelangi gitu. Lalu ada sungai di bawah. Itu lukisan pertama. Terus lukisan kedua, kebalikannya. Sebuah hutan, tapi itu ada angin badai, ada pohon yang hancur karena disambar petir, ada tanah longsor, tapi di salah satu pohon itu ada satu sarang burung dan burungnya sedang bernyanyi. Kira-kira dari dua lukisan ini, lukisan mana yang menggambarkan damai sejahtera? Harusnya lukisan kedua. Kenapa? Semua orang bisa tenang kalau keadaannya sedang baik. Semua orang bisa mengucap syukur kalau keadaannya sedang baik. Tapi berapa banyak orang bisa bilang Tuhan Yesus baik padahal keadaannya lagi buruk. Lagi dikejar-kejar utang misalnya. Ya kalau yang sengaja nggak membayar utang ya bertobat lah ya. Tapi kalau misalnya kayak ada masalah gitu atau cicilan jatuh tempo tapi bayaran belum turun gitu. Ada masalah kan segala macam, tapi kita bisa bilang Tuhan engkau baik. Itu namanya damai sejahtera. Makanya satu level kehidupan yang nggak dimiliki semua orang adalah sukacita dalam tekanan. Hidup lu mungkin tertekan tapi lu tetap bersukacita. Itu yang akan membuat orang heran. Kalau bisa sih hidup lu segini berat tapi lu masih bisa ketawa sampai sekarang dan ketawa lu itu tulus. Bukan bipolar. Kok bisa? Itu yang membedakan anak Tuhan sama orang lain. Meski ada musuh di depan kita, kita masih bisa makan dengan tenang. Karena yang menyediakan makanan itu adalah Tuhan sendiri. Musuh kita apa? Ya nggak usah bilang musuh kita tuh si ini. Enggak. Musuh kita apa? Depresi musuh kita. Stres bisa jadi musuh kita. Target yang belum tercapai bisa jadi musuh kita. Tapi di depan musuh-musuh kita itu, kita masih bisa makan dengan tenang. Karena kita sadar, berkat itu dari Tuhan. Lu mau kerja keras kayak gimana pun, itu nggak akan nambah apa-apa. Tapi kalau lu bekerja dengan sungguh-sungguh dan lu menyerahkan hasilnya sama Tuhan, di saat itulah walaupun ada masalah, walaupun ada musuh, lu tetap tenang, lu tetap punya damai sejahtera. Mungkin Tuhan bakal ngomong gini, santai, tenang. Ini cuma screensaver gitu. Nanti screensavernya hilang juga, wah lu langsung lihat semua janji Tuhan digenapi dalam hidup lu. Dan satu level kehidupan lagi yang dari Tuhan adalah ketika kita tidak pernah lagi khawatir dengan penghidupan kita. Karena kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti kita seumur hidup. Satu level kehidupan di mana kita nggak nyari uang. Uang yang nyari kita. Bisa nggak mencapai itu? Kita nggak akan bisa mencapai itu kalau sampai hari ini kita selalu menaruh khawatir di atas segalanya. Tapi kalau kita taruh khawatir di bawah, kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, lalu kita percaya sama penyertaan Tuhan, saat itulah khawatir tidak akan berkuasa atas hidup kita. Makanya kalau yang bisa kayak gitu, nggak usah cari uang. Uang bakal cari kita. Penulis kitab Mazmur, yaitu Daud, menyerahkan semua persoalan hidupnya itu pada Tuhan. Dan sebagai gantinya, Tuhan menunjukkan penyertaannya yang luar biasa untuk Daud. Hidupnya diiringi ketenangan di hadapan musuh. Daud tuh musuhnya banyak. Kenapa? Karena menang perang mulu. Jadi banyak orang penasaran, masa sih menang terus gitu. Jadi banyak musuh, tapi hidupnya tenang. Kenapa? Karena dia percaya Tuhan menyertai dia. Nah lalu dikatakan walaupun dalam lembah bayang-bayang maut. Kalau di Alkitab bahasa Indonesia bilang lembah kekelaman. Tapi dalam bahasa Inggris, the valley of death. Lembah bayang-bayang maut. Valley of shadow of death maksudnya. Lembah bayang-bayang maut. Ada kayak tekanan, aduh gue bakal mati nih kalau kayak gini nih. Wah gue bakal, nah, walaupun di lembah seperti itu, tapi dia nggak takut dibilang. Karena ada penghiburan dari Tuhan. Dan dibilang kebajikan dan kemurahan belaka dari Tuhan akan mengikuti Daud seumur hidupnya. Enak kan? Kita akan diikutin. Sama semua kesuksesan, semua prestasi kita akan diikutin. Asal kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita harus punya tekad untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita harus punya tekad untuk ngambil keputusan sekarang. Hidup kita bukan buat kita lagi, tapi Kristus hidup dalam kita. Kalau gue tanya semuanya mau hidup kayak Daud? Banyak harta,
udah banyak harta, dia seorang raja, dia cinta Tuhan lagi. Kalau gua tanya, siapa yang mau kayak Daud? Mungkin semua akan mengangkat tangan. Pengen banget lah hidupnya kayak gitu. Bahkan sampai akhir hayatnya, Daud tetap setia sama Tuhan. Bahkan dikatakan Tuhan ngomong gini, tidak ada orang yang seperti Daud yang hidupnya melekat kepadaku. Tuhan sampai memuji Daud sampai segitunya. Nah, kalau ada yang bilang pengen hidupnya seperti Daud, ikuti cara Daud dari sejak mudanya, dari awalnya. Daud selalu mencari wajah Tuhan. Dalam setiap kesibukannya, Daud selalu mencari Tuhan. Kalau kalian baca Mazmur, itu ada banyak Mazmur yang dicatat oleh Daud, doa minta pertolongan, doa fajar, doa dalam pergumulan, doa ucapan syukur, banyak banget. Setiap saat Daud mencari Tuhan, bahkan dibilang sebelum fajar dia sudah bangun untuk mencari wajah Tuhan. Dibilang gini, aku mau pergi membangunkan fajar, dibilang gitu Daud. Itu komitmennya Daud, dia akan terus bangun sebelum matahari terbit. Daud melakukan itu, makanya gak heran hidupnya disertai Tuhan. Karena dia mendahulukan Tuhan dalam hidupnya. Jadi kalau mau hidupnya seperti Daud, yang penuh kemuliaan, penuh kekayaan, penuh penyertaan Tuhan, dan cintanya sama Tuhan gak pernah luntur, ikuti cara Daud seperti itu. Kalau lu mau, jangan mau hasilnya doang, tapi gak mau prosesnya. Serahkan hidup kita sama Tuhan, dan Tuhan akan memelihara hidup kita. Ayat Mazmur pasal 23 ini, kebajikan, kemurahan, belas dan sebagainya itu, ayat ini bukan berbicara tentang janji Tuhan. Jadi jangan, Tuhan saya klaim janjimu kalau engkau berkata kebajikan, kemurahan akan mengikuti. Enggak. Ayat itu tidak berbicara tentang janji. Ayat itu, pasal itu berbicara tentang tekad orang percaya. Kalau kalian melakukan ini semua, inilah yang akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanmu. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti kamu kalau kamu melakukan ini. Jadi itu bukan janji Tuhan. Tapi itu sebuah hukum sebab akibat. Kalau kamu melakukan ini semua, penyertaan Tuhan nggak akan pernah habis dalam hidup kita. Makanya sebagai orang percaya, di bulan Juli ini kita mulai hidup untuk melatih diri kita, memiliki tekad yang kuat dan percaya kepada Tuhan. Determination of believers. Amin. Mari kita siapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti di tangan kanan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak yang disayang Tuhan, mari kita nyanyikan doa berkat. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Dia menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi damai sejahtera. Amin.
wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.